Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai Satrio Piningit ada di mana-mana. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya kita semua atau kalian semua sebenarnya sudah pernah ketemu sama Satrio Piningit. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, ada beberapa teman atau orang yang bertanya sudah pernah ketemu sama Satrio Piningit. Kadang saya juga jawab sudah, atau juga kadang saya diam saja, karena suka begitu ya. Karena sebelum kita mengetahui makna dari Satrio Piningit yang sejati ini, mestinya kita semua itu harus mengerti dulu makna Satrio Piningit yang wajib atau yang semestinya semua orang ketahui. Sebenarnya dimanapun ada Satrio Piningit, dan kalian pun semuanya pernah ketemu sama Satrio Piningit. Kenapa makna Satrio Piningit yang saya maksud ini seharusnya semua orang tahu dan mengerti? Karena Satrio Piningit ini selain tentang sang juru selamat, juga itu adalah sebuah kiasan atau sanepan dalam bahasa Jawa, yang sejatinya adalah semua orang itu adalah Satrio Piningit sejak dalam kandungan ibunya, dimana dalam kandungan tersebut kita semua itu sudah menjadi Satrio Piningit, berjuang untuk tetap hidup ya, dikasih makanan apapun, panas, dingin, dikasih sakit, dia tetap berjuang. Hanya diam saja, istilahnya seperti orang bertapa, untuk berjuang tetap hidup agar dilahirkan ke dalam dunia. Itulah juga sebagai makna Satrio Piningit. Nah, makanya kenapa sebenarnya di dalam diri manusia itu sudah ada jiwa kesatria. Ya, itu memang sudah didikan dari dalam kandungan. Makanya semestinya pada saat kita semua dilahirkan ke dalam bumi, dalam dunia ini, kelak bisa menjadi kesatria. Lalu setelah dilahirkan ke dalam dunia, dilahirkan lalu dididik sama orang tuanya, ya, dengan harapan kelak akan menjadi seorang yang adil dan bijaksana. Makanya setelah dia dewasa, ada pernikahan, menjadi raja dan ratu semalam. Ya, itu harapannya ketika nanti sudah dididik sama orang tuanya menjadi orang atau raja dan ratu yang adil dan bijaksana untuk anak-anaknya. Jadi Satrio Piningit dan Ratu Adil ini adalah sebuah harapan ya. Sebuah harapan yang sebenarnya diterapkan agar semua orang itu memiliki jiwa kesatria dan pada akhirnya bisa menjadi seorang yang adil dan bijaksana. Itulah ya makna dari Satrio Piningit yang semestinya semua orang ketahui. Karena pada saat seorang ibu mengandung itu sebenarnya sedang menjaga Satrio Piningit. Dan pada saat melahirkan, mendidik seorang anak itu juga orang tuanya itu diharuskan menjadi seorang raja dan ratu yang adil dan bijaksana terhadap anak-anaknya, agar nanti dicontoh oleh anaknya juga yang akan menjadi raja dan ratu yang adil dan bijaksana untuk anak-anaknya lagi. Ya, semestinya seperti itu. Jadi kalau memang itu bisa diterapkan terus-menerus dan orang sudah mengerti maknanya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa jadi bumi ini akan tetap terjaga dengan damai. Nah, akan tetapi memang ada satu orang nanti yang akan muncul yang juga disebut sebagai Satrio Piningit Budak Angon atau Ratu Adil. Ya, sebenarnya kemunculan beliau ini nanti itu adalah juga sebagai tanda di mana kita semua itu tidak mampu menimbulkan jiwa kesatrianya dan tidak mampu untuk menjadi seorang yang adil dan bijaksana. Yang sebenarnya sejatinya memang sudah memiliki sifat itu sejak dalam kandungan. Karena tidak mampu dikeluarkan, tidak mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya
Tuhan mengirimkan utusannya yang juga disebut sebagai Ratu Adil. Nah, harusnya sebenarnya kita malu ya dengan kemunculan beliau itu, karena kita tidak mampu menjaga atau memelihara alam semesta ini, hingga akhirnya Tuhan mengirimkan utusannya yang juga disebut Ratu Adil ini, yang disebut Ratu Adil sejati, itu untuk membenahi kerusakan dari tatanan dan tuntunan alam semesta ini. Kalian semua sebenarnya satria piningit, tapi kenapa pada saat dididik sama orang tuanya dan setelah dewasa tidak bisa menjadi seorang yang adil dan bijaksana, yang dipikirkan hanya keuntungan semata, kehendak hawa nafsunya saja, hingga tanpa sadar akhirnya menindas yang lain. Ya wajar saja akhirnya bumi ini akhirnya rusak ya. Itu semua karena perilaku manusianya sendiri. Nah, menurut saya sekaranglah memang sudah saatnya munculnya Sang Ratu Adil yang sejati untuk membenahi tatanan dan tuntunan. Tinggal sekarang yang dilihat adalah sikap dari kita semua, termasuk pihak pemerintah, pihak kerajaan, mau atau tidak menindaklanjuti hal ini, memiliki rasa tanggung jawab atau tidak mengenai hal ini, ya. Dan pasti banyak orang-orang spiritual sudah mengetahui bahwa akan ada sebuah gong yang sangat besar. Apa itu? Sebuah bencana yang sangat dahsyat. Meskipun itu baru sebuah petunjuk ya, tapi beberapa orang mengimani dan membagikan agar sebagai pengingat untuk kita semua. Lalu kenapa harus ada gong itu? Ya, menurut saya gong itu juga sebagai sebuah tanda untuk kemunculannya Sang Juru Selamat, juga sebagai pengingat untuk kita semua agar kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, agar sadar dan mawas diri, ya. Dan juga itu juga sebagai memaksa orang-orang yang tidak mau berjalan untuk tetap berjalan ke dalam jalur yang Tuhan tentukan. Ungkapan saya ini semata-mata saya ingin mengajak kita semua untuk mawas diri ya, untuk sadar agar kita segera kembali ke jalan yang Tuhan tentukan. Dan saya mengajak semuanya untuk mulai mengendalikan diri, pikiran, hati, dan perilaku kita. Kendalikan segala angkara murka dalam diri kita, dan dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, agar kita termasuk orang-orang yang tunduk pada perintahnya. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.